Baik, hari ini adakah dari teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa? Santoso. Santoso kemana? Mas Santoso? Sakit. Baik, berhubung Mas Santoso hari ini tidak bisa masuk, kita doakan semoga Mas Santoso lekas membaik dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa, deh. Amin. Ya, baik anak-anak. Tadi sudah sarapan atau belum? Sudah. Semangat sekali ya. Oke, sebelum pembelajaran hari ini Ibu mulai, Ibu akan melakukan SDK supaya anak-anak lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran nanti. Setuju? Setuju. Cluenya adalah ikuti apa yang kalian lihat. Cluenya apa? Ikuti apa yang kalian lihat. Jadi gerakan apa yang Ibu lakukan silahkan ikuti. Bisa dipahami ya? Bisa. Berdiri dan jangan lebih semangat. Ya, Bu. Oke. Cluenya adalah ikuti apa yang kalian lihat. Oke. Mulai ya. Pegang hidung. Iya. Kurang fokus. Apa yang kalian lihat? Oke. Pegang telinga. Pegang mata. Pegang dagu. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas kembali materi apa yang telah Ibu sampaikan di minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas apa? Konjungsi temporal. Luar biasa, masih ingat semua. Konjungsi temporal. Mbak Faat, apa kira-kira yang dimaksud konjungsi temporal itu? Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Bapak. Ya benar ya, anak-anak. Jadi konjungsi temporal itu suatu kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Contohnya apa nih, Mbak Rima? Contoh kata hubung. Kata hubung dari sampai Selanjutnya, Selanjutnya. terus ada lagi kemudian, lalu, ya benar sekali. Jadi urutan waktu. Nah, hubungannya apa nih dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Jadi hari ini Ibu akan menyampaikan materi teks prosedur yang berkaitan dengan ide kewirausahaan yang berkaitan atau berhubungan dengan tradisi maupun kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Jadi yang minggu lalu kita sudah membahas konjungsi temporal. Nah, kaitannya dengan teks prosedur ya. Nanti konjungsi temporal itu digunakan dalam strukturnya, struktur teks prosedur, begitu ya. Oke, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, jadi tujuannya apa nih? Ibu menyampaikan materi hari ini. Jadi tujuannya itu anak-anak nanti diharapkan setelah lulus dari sekolah ini, nah kalian kan menjalani kehidupan bermasyarakat ya. Tidak mungkin kalian bekerja hanya di perkantoran saja. Ada yang dari pengusaha, ada yang dari wirausaha mungkin. Jadi nanti kalian akan terjun langsung ke masyarakat dan berpikir ide kewirausahaan apa nih yang cocok untuk saya jalankan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu harapan dari proses pembelajaran kali ini. Jadi ketika kalian menjalankan usaha, kalian tahu struktur bahannya apa dan yang penting adalah analisis SWOT. Jadi ketika kalian menjalankan usaha, kalian tahu nih peluangnya apa, kekurangannya apa. Jadi kalian sudah tahu hal-hal yang mungkin terjadi ketika kalian menjalankan ide kewirausahaan itu. Begitu ya. Oke, sebelum masuk ke materi, silahkan lihat video yang akan Ibu
Langkah muda, santan, telur, dan bumbu. Kemudian cara membuatnya bagaimana tadi? Yang pertama adalah harus siapkan bumbunya dulu. Kemudian telurnya perlu direbus sama tidak itu? Terus apa lagi? Nakanya itu nama muda atau nama tua? Kalau misalkan nama tua kira-kira jadi atau tidak? Jadi apa? Iya, betul sekali. Nah, kira-kira dari makanan khas Jogja itu kalau dijalankan sebagai ide kewirausahaan, adakah tantangan yang dihadapi si pendiri usaha kira-kira? Sudah banyak Banyak pesaingnya ya, sudah menjamur. Jadi usaha seperti itu sudah banyak yang menjalankan begitu ya. Nah, nanti setelah ini Ibu akan masuk ke materi. Jadi kita akan mempelajari tentang tax procedure. Oke, jadi sudah dilihat ya. Yang kalian lihat tadi adalah video pembuatan rujak. Nah, jadi sekarang apa yang kedua? Dari video tadi, kira-kira apa yang dimaksud dengan prosedur itu sendiri? Iya, langkah-langkah. Terus apa lagi? Penyiapan alat dan bahan. Jadi menjalankan atau memahami teks prosedur itu tentunya suatu teks yang membuat maupun melakukan suatu hal yang dijelaskan secara rinci, mulai dari alatnya, bahannya, cara membuatnya, serta hasil akhir atau kesimpulannya, gitu ya. Oke, selanjutnya nih. Nah, jadi dari definisi atau keterangan yang anak-anak sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa teks prosedur ini berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan atau membuat sesuatu secara runtut agar mencapai tujuan yang diinginkan, gitu ya. Oh ya, maaf tadi lupa, Ibu belum membagikan happy note. Jadi silahkan dicatat materi yang Ibu sampaikan hari ini di lembaran kertas ini. Bisa dibagi ke temannya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, tujuannya apa kira-kira teks prosedur itu? memberikan petunjuk atau panduan kepada Iya, benar, memberikan petunjuk atau panduan ke orang lain. Jadi setelah kalian melakukan rangkaian tutorial prosedur atau melakukan sesuatu, jadi harapannya ada orang lain yang melihat kamu saat melakukan prosedur itu bisa memahami, begitu ya. Dan atau mungkin bisa ditirukan oleh orang lain, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, struktur teks prosedur. Ada berapa itu? Ya,
kedua, weakness atau kelemahan. Harus dianalisis dulu kalau aku menjalankan usaha ini ada kelemahannya apa. Jadi ketika sudah tahu kekuatan dan kelemahannya, kamu sudah menyiapkan mungkin solusi ataupun opsi kedua ketika ide kewirausahaan itu gagal, begitu ya. Sudah menyiapkan dua media pembelajaran, ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk gambar. Oh ya, tambah satu lagi, ada yang berbentuk tulisan. Jadi setelah kalian nanti membentuk kelompok, silahkan bebas memilih media pembelajaran yang mana yang akan kalian analisis berdasarkan struktur teks prosedur dan analisis SWOT ini. Begitu. Untuk pembagian kelompoknya, ibu bagi atau ketua kelas yang membagi? Ibu saja. Oh, ibu saja. Ya. Baik. Untuk kelompok pertama, saya ambil Mbak Rima sama Mbak Fatima, gitu ya. Kemudian untuk kelompok kedua, Mbak Angel, Mas Aziz dan Mbak Zena. Oke, untuk silahkan berkelompok sesuai kelompoknya. Oke, sudah. Kalau sudah, silahkan didiskusikan mau pilih media pembelajaran yang mana, yang berbentuk video, gambar, atau hanya deskripsi tulisan saja. Untuk kelompoknya Mas Aziz ini apa? Masih diskusi. Oh ya, silahkan diskusi dulu. Kelompoknya Mbak Faah mungkin sudah menentukan mau pilih media pembelajaran yang bentuk apa? Masih diskusi juga, Bu. Ya, baik, ibu tunggu dulu ya. Ya? Kelompok dua, yuk, gambar. Oh, kelompok dua bentuk gambar. Baik. Kelompok yang pertama bentuknya apa? Video boleh, Bu. Boleh. Nah, untuk yang gambar itu sudah diberikan ya. Silahkan dicermati gambarnya. Kemudian untuk yang bentuk video, link videonya ibu kirim via grup kelas ya. Oke. Sudah masuk? Sudah, Bu. Baik, silakan dianalisis. Nah, untuk outputnya nanti ibu bebaskan. Kalian mau mengisi LKPD yang sudah ibu siapkan, benar? Atau berupa PPT, infografis, IPP, atau apapun bebas. Jadi nanti setelah hasil diskusi itu ibu bebaskan mau membuat berkreasi menjadi PPT, infografis, IPP, atau hanya mengisi LKPD yang sudah disiapkan ini. Buat apa? PowerPoint. Oh, PowerPoint boleh. Untuk kelompok kedua, infografis, oke boleh. Silahkan berkreasi. Nanti kalau ngaji, berapa? Untuk kelompok kedua ada kesulitan membuat infografisnya. Ini masih cari tema-tema. Oke, boleh silakan. Untuk kelompok pertama, ini PowerPoint-nya. Aplikasi yang mau sebutkan aja, soalnya kita Oh, belum premium. Iya. Nggak apa-apa. Aplikasinya lama, Bu. Iya, nggak apa-apa. Boleh silakan. Yang ini apa? Dibagi ya tugasnya biar cepat selesai. Jadi tidak mengandalkan satu orang saja dalam satu kelompok. Nah, nanti yang ibu nilai juga ini merata. Jadi keaktifan masing-masing kelompok ibu nilai juga. Nah, jadi pas kelas-kelasnya nanti juga ibu akan menilai keaktifan kalian. Silahkan diselesaikan terlebih dahulu. Nah, kalau bentuknya infografis berarti nanti
gambar ya. Iya. Nanti kirimnya Nanti boleh dikirim di WA Ibu, jadi langsung ditampilkan ke depan atau langsung di aplikasi kamu. ini saya sudah selesai, saya kirim ke WA saja ya. Oh iya, boleh, silakan. Silakan kirim ke WA. Nah, nanti juga sudah. Oke. Sebelum, pas nanti silakan dibagi tugasnya, siapa yang jadi moderator, siapa yang akan menyampaikan materi, begitu ya. Jadi bagi-bagi tugas, oke? Ini siapa yang mau maju lebih dahulu? Saya kita Bu. Oke, kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Ayu Novianti, dan teman saya, Fatimah Zahra. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat batik tulis. Baik, saya sampaikan dulu ya pendahuluannya. Batik itu apa sih? Batik itu adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sebenarnya yang dari Jawa. Ada di Jawa Tengah, bisa dan Jawa Timur. Tapi lebih terkenalnya itu di daerah Solo dan Pekalongan. Seperti yang teman-teman pakai ini ya, itu contohnya salah satu batik. Nah, batik itu kami fokusnya pada batik celup atau tie-dye yang merupakan teknik pewarna yang unik dan kreatif yang baru muncul akhir-akhir ini. Nah, peluang usahanya kenapa kami pilih batik batik celup atau tie-dye adalah batik celup itu diminati karena warna-warnanya yang beragam dan proses pembuatannya yang sederhana. Tidak seperti batik tradisional yang pakai malam atau lilin itu kan bentukannya agak kusam, agak kuno gitu ya. Nah, makanya kami merasa batik celup ini bakal jadi peluang usaha kita berdua. Lanjut. Nah, tujuannya adalah mengembangkan ide kreatif untuk menghasilkan produk bernilai seni tinggi. Jadi kita fokus pada estetika ya, atau seninya, dan memberikan alternatif pakaian yang ramah lingkungan dan ekonomis. Dan yang ketiga adalah membuka peluang bisnis berbasis budaya lokal. Jadi kita masih ada jiwa cinta tanah air seperti itu. Nah, alat dan bahan yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah ember atau wadah besar, yang kedua sarung tangan plastik, yang ketiga gelang, karet gelang warna, keempat kompor dan panci untuk merebus warna, kelima pengaduk kayu, dan yang keenam adalah jemuran pakaian. Untuk bahannya, yang pertama adalah kain katun polos, karena pada kain katun itu selain mudah didapat, harganya murah, juga pas dipakai itu lebih nyaman. Yang kedua adalah warna tekstil, ketiga air, keempat garam atau soda abu, yang kelima adalah lilin. Sifatnya opsional untuk efek tambahan saja. Lanjut. Nah, cara membuat batik celup, yang pertama kita persiapkan kainnya dulu. Nah, ketika kainnya sudah siap, kita cuci kain untuk menghilangkan kotoran dulu. Yang berikutnya adalah lipat atau gulung kain sesuai pola yang diinginkan. Dan setelah itu kita ikat
pemerintah kayak mencanangkan cinta produk atau mencintai produk lokal gitu ya. Jadi istilahnya vibes-nya atau hawanya itu masyarakat Indonesia mulai mencari produk-produk lokal. Yang kedua, dapat dijual secara daring atau online. Itu merupakan peluangnya atau opportunities. Nah, di balik itu ada ancaman atau threats. Yang pertama adalah tren mode yang cepat berubah. Mode pakaian itu kan istilahnya saya sendiri, kami berdua itu gampang FOMO, suka ikut-ikutan. Nah, ini juga menjadi ancaman kalau kita tidak ada peluang atau pembaruan terus, ini bisa istilahnya produk yang kita jual bakal mati. Jadi kita harus mencari solusi. Dan yang kedua adalah harga bahan baku yang mungkin saja naik, misalnya ada kenaikan pajak atau bagaimana, itu kan nanti berpengaruh pada harga bahan baku seperti itu. Nah, simpulannya, Batik Celup adalah peluang usaha yang kreatif dan berbudaya. Dan kedua, modal kecil dengan potensi keuntungan besar. Ketiga, dukungan masyarakat terhadap produk lokal dapat memperluas pasar. Dan yang keempat, dengan inovasi dan pemasaran yang tepat, usaha Batik Celup dapat berkembang dengan besar. Seperti itu. Nah, untuk menutupnya, Batik Celup bukan hanya tentang bisnis, tapi juga melestarikan budaya Indonesia. Jadilah bagian dari gerakan mencintai produk lokal. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan sama rekan saya cara membuat batik. Mungkin rekan-rekan ada yang bertanya, saya persilahkan. Atau memberikan yang sangat apa aja. Saya ingin bertanya, untuk pembuatan batik celup ini biasanya memerlukan berapa lama? Kalau pada ini kan prosesnya agak banyak ya, persiapan alat bahan, lalu pewarnaan, yang prosesnya saja. Nah, pengeringan dan hasil akhir ini bisa dilakukan jika musim kemarau, itu bisa dilakukan mungkin sehari 2 hari karena pada pengeringan ya. Nah, tapi kalau mungkin musim penghujan itu kan lembab, hawanya dingin, itu mungkin agak lebih lama, bisa 3-4 hari. Terima kasih. Jadi mana aja? Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi sudah jelas sekali ya, dari mulai alat dan bahan, cara penyampaian sampai kesimpulan sudah jelas sekali. Mungkin ada tambahan pertanyaan? Tidak, sudah jelas ya. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2, silakan presentasi kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Nur Aziz Saya Ajeng Kulit Sadir. Saya Astari Zira Anggraini. akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang langkah-langkah membuat batik tulis. Materi saya Baik, kelompok kami akan mendeskripsikan tentang pembuatan batik tulis. Yang pertama itu ada alat dan bahannya. Untuk membuat batik tulis, alatnya itu ada canting, itu ada untuk menggambar. Kemudian ada malam, itu cairan lilin panas yang digunakan untuk menggambar. Kemudian ada wajan atau panci untuk melarangkan malamnya. Kemudian ada kompor, digunakan untuk memanaskan malam. Kemudian ada kain tentunya. Kemudian ada sikat dan kuas untuk membersihkan dan merapikan pola setelah proses pewarnaan. Kemudian ada ember atau bak untuk merendam kain yang telah dibatik. Kemudian bahan-bahannya ada kain. Umumnya yang digunakan itu ada kain katun atau kain sutra yang berwarna putih atau krem. Kemudian ada malam yang terbuat dari campuran lilin dan parafin. Kemudian ada pewarna yang bisa digunakan sebagai menggunakan pewarna alami atau sintesis. Kemudian untuk proses pembuatannya saya serahkan kepada teman
agar terbebas dari kotoran dan debu-debu. Kemudian setelah dicuci kita keringkan, dan setelah itu kain bisa kita potong sebelum dibatik atau dibuat pola, atau bisa dipotong setelah pembuatan batik itu selesai. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat pola. Membuat pola yaitu menggambarkan motif pada kain yang telah dipotong dan dicuci tadi. Biasanya untuk batik tulis itu polanya bisa berbentuk pola flora atau bunga, pola fauna atau hewan, dan pola geometris atau garis. Kemudian langkah yang ketiga itu membatik dengan canting. Jadi membatik dengan canting itu kita melelehkan dulu malam di atas wajan atau panci yang sudah disediakan. Kemudian kita mengambil malam yang sudah leleh itu dengan canting. Kemudian kita torehkan di atas lembaran kain yang sudah dibentuk pola. Kemudian langkah yang keempat itu pewarnaan. Setelah melakukan pola batik selesai dan setelah kita tebalkan menggunakan malam, kita menyelupkan kain batik tersebut ke dalam larutan pewarna sesuai dengan warna yang diinginkan. Warna akan menempel di bagian kain yang tidak tertutup malam. Kemudian setelah pewarnaan selesai, kain dijemur hingga kering. Langkah yang kelima yaitu penghilangan malam. Setelah kain dicelup dan kering, proses selanjutnya adalah menghilangkan malam dengan cara merebus kain di dalam air panas. Maka malam akan mencair dan bisa dipisahkan dari kain. Langkah yang keenam yaitu finishing. Setelah malam terhapus, kain dijemur kembali dan diberikan perawatan terakhir untuk menjaga keawetan warna dari batik. Kemudian pasti setiap usaha yang kita lakukan itu ada analisis SWOT-nya. Analisis yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu keunikan dan nilai seni. Batik tulis itu memiliki ciri khas dan keindahan yang tidak bisa ditiru. Karena pola dari batik tulis sendiri itu pasti setiap misalnya hari ini saya bisa menggambarkan bentuk bunga yang mawar atau bentuk bunga yang mekar. Mungkin besok saya sudah menggambar bentuk bunga yang lain lagi. Jadi keunikan dan nilai seninya itu pasti berbeda setiap hasilnya. Kemudian warisan budaya. Batik tulis merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya dan sudah diakui oleh UNESCO. Kemudian keterampilan tradisional. Membuat batik tulis melibatkan keterampilan tangan yang tinggi dan ide-ide yang tinggi. Kemudian weakness atau kelemahannya, prosesnya memerlukan waktu yang relatif lama karena batik ditulis atau digambar menggunakan tangan manusia, sehingga tidak bisa cepat seperti ketika membuat batik press atau batik cetak yang menggunakan mesin. Kemudian biaya produksi yang tinggi. Biaya bahan baku itu cenderung mahal. Jadi mungkin untuk biaya produksinya lebih relatif tinggi. Kemudian opportunities atau peluang pasar internasional. Batik tulis memiliki potensi besar untuk dipasarkan di luar negeri. Kemudian peluang yang kedua ada tren produk ramah lingkungan. Peluang yang ketiga yaitu peningkatan minat terhadap kerajinan tangan. Kemudian ancamannya, yang pertama persaingan dengan batik mesin. Itu tadi, kalau batik mesin kita bisa produksinya lebih cepat dan lebih banyak, sedangkan untuk batik tulis itu kita produksinya sangat lambat dan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian menurunnya minat generasi muda. Untuk saat ini mungkin anak-anak muda seperti mungkin usia-usia SMA ini lebih menyukai produk-produk buatan luar negeri, mengikuti zaman seperti itu, sehingga minat terhadap batik tulis ini cenderung menurun seperti itu. Baik, untuk kesimpulan dari pembuatan batik tulis merupakan warisan budaya yang bernilai tinggi dan memiliki keunikan
menentukan sendiri karena setiap motif dan proses pembuatannya dilakukan dengan tangan. Meskipun prosesnya membutuhkan waktu dan keterampilan yang tinggi, batik tulis memiliki potensi pasar yang besar, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk itu, penting untuk terus menjaga tradisi ini sambil mengadaptasi kebutuhan pasar yang semakin berkembang. Melalui analisis SWOT terlihat jelas bahwa batik tulis memiliki banyak kekuatan, tetapi juga menghadapi tantangan yang harus diatasi untuk tetap berkembang, seperti meningkatkan daya tarik generasi muda dan bersaing dengan batik cetak atau mesin. Sudah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa sekali ya, sudah sangat lengkap materi yang disampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, oke, dari Mas, silakan. Begini Mbak, tadi kan batik tulis itu kan harganya pasti cukup tinggi ya. Gitu. Nah, strateginya untuk bertahan di pasar, karena kan kalau kayak batik celuk dan batik yang dari mesin tadi kan pasti harganya murah. Bagaimana cara bertahannya? Baik, izin menjawab. Silakan Mbak. Mungkin dari kami cara bertahan dalam proses pembuatan batik tulis atau produksi itu kita memproduksinya sesuai pesanan dulu. Jadi kita tidak berani produksi terlalu banyak karena ya tadi karena bahan dasarnya sudah cukup tinggi. Jadi kalau misalnya ada yang minat, ada yang menginginkan, kami baru berani membuatkan dengan dari pemesan tersebut memberikan harga setengah dulu atau DP dulu seperti itu. Bisa tanya desainnya dulu ya, Ya, mungkin melakukan produksi ya. Itu suatu trik untuk menjalankan usaha di bidang batik tulis. Oke, luar biasa. Mungkin ada tambahan lagi? Sudah. Oke, kalau sudah silakan ditutup presentasinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan saya untuk kelompok pertama. Baik, materi sudah Ibu siapkan, kemudian sudah presentasi, sudah bagus sekali hasilnya, sudah lengkap mulai dari analisis alat dan bahan sampai dengan analisis SWOT. Oke, baik. Dari pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan apa materi yang sudah disampaikan hari ini? Ya, Bapak, Mbak. Hari ini kita belajar tentang teks proses dulu ya, teks analisis langkah-langkah untuk membuat sesuatu Benar sekali. dan juga kita belajar tentang analisis SWOT tentang produk yang akan kita jual. Iya, betul. Jadi intinya ketika kita mau melakukan suatu ide kewirausahaan, kita sudah menganalisis dulu mulai dari struktur dan yang paling utama adalah analisis SWOT-nya. Begitu ya. Baik, ada